Penyesatan itu seperti apa? Mereka menyesatkan orang atau siapapun untuk tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat atau Tuhan yang datang dari Elohim sebagai manusia. Itu kata Tuhan Yesus. Nah, karena bagi saya, Kainama itu menafsirkan Alkitab dengan seenak jidatnya dan tidak pada mestinya, karena tidak lagi berkeyakinan pada Bible, maka ayat ini cocok untuk Kainama. Saya berdoa masih ada pengampunan untuk dia. Tapi kalau tidak ada, saudaraku, ini ngeri. Kata Alkitab bahwa celaka bagi yang mengadakan penyesatan. Termasuk Jesslyn itu, yang katanya masuk dalam kekristenan sebagai penyembah tertinggi. Sampai 7 kali dibaptis. 5 tambah 2, 7. Juga yang menganggap bahwa keselamatan ada di dalam Yesus, tetapi siapapun bisa diselamatkan, termasuk yang tidak percaya. Ya. Yaitu ajaran Kristen progresif. Hati-hati. Ya, saya bingung ya ketika membayangkan ya bagaimana ini Kristen progresif, karena yang tidak percaya Yesus pun bisa diselamatkan. Bahkan minta maaf, yang semacam ateis pun bisa diselamatkan. Saya pikir nggak usah beribadah kali ya. Atau campur-campur aja dalam beribadah, atau tidak usah beribadah sekali kan diselamatkan. Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman, pengikut Kristus, dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia, di luar Indonesia. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudaraku dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudaraku, saya ingin menanggapi sedikit pernyataan daripada Ustadz Kainama ya saudara ya. Ustadz Kainama yang narasi-narasinya itu kadang-kadang tidak enak didengar sebagai orang percaya. Kenapa? Karena yang berhak menafsirkan Alkitab itu adalah kita, saudara. Lalu kenapa disebut orang Kristen? Kenapa kita disebut orang Kristen? Yaitu mereka di Antiokhia pertama menyebutkan orang Kristen artinya pengikut Kristus, pengikut ajaran Kristus. Maka kita disebut orang Kristen. Maka kita sangat berhak untuk menjelaskan Alkitab. Dan justru Kainama tidak punya hak. Dengarkan pernyataannya, saudaraku ini. Jadi kalau tanya tentang Ismail Ishak, cari informasi dari Yahudi, bukan dari orang Kristen. Nah, jangan cari informasi Ishak dan Ismail dari orang Kristen. Jangan. Mereka tidak tahu. Yang punya hak untuk mentafsirkan, sekali lagi aku garis bawahi. Ini jangan diedit. Ya, jangan diedit. Yang punya hak untuk mentafsirkan Bereshit atau Torah adalah para rabai, orang Yahudi. Orang Kristen tidak punya hak. Ya. Ini kasih ceritakan, Hashem datang ke Abraham. Jadi saudara, dia ngomong bahwa yang berhak menafsirkan ya Taurat itu adalah orang Yahudi katanya, bukan Kristen. Kainama lupa bahwa dalam Alkitab kita, kitab kita itu perjanjian lama terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu kitab sah orang Kristen. Dan kitab Taurat itu ada di dalam perjanjian lama, jelas saudaraku. Dan mau saudara bertanya kepada orang Yahudi, sama dengan kitab perjanjian lama. Karena mereka menganut perjanjian lama, kitab Taurat saudara. Ya. Jadi kisahnya sama, tidak mungkin berbeda. Kita lanjut, ini sepertinya orang Yahudi nih ya. Korbankan anakmu. Dia tanya, anakmu yang tunggal. Dia tanya, Abraham tanya, siapa? Anakmu yang tunggal. Loh, dua-duanya tunggal, kata Abraham. Maksudnya apa? Satu, tunggal dari Sarah, tunggal dari Ismail. Lalu Hashem bilang, anak yang kau kasih. Hashem Abraham menangis di situ, di dalam Midrash. Saya mencintai dua-duanya. Siapa Tuhan? Dia bergumul lagi. Lalu Tuhan langsung bilang, di situ Ishak. Jadi kalau tanya tentang Ismail Ishak, jadi jelas ya, orang ini pun menjelaskan, bahkan di Alkitab menjelaskan saudara, bahwa yang akan dikorbankan itu adalah Ishak. Tetapi tidak jadi saudara, karena ada domba yang tersangkut tanduknya pada semak duri. Ya, kisahnya itu jelas. Nah, jadi saudara, sebenarnya kalau dari segi etika, Kainama ini tidak punya kapasitas dalam menafsirkan Alkitab lagi. Ya, saran saya buat Kainama, lebih baik perdalam ilmu keyakinanmu yang sekarang dan tidak usah menerjemahkan Alkitab lagi, karena mau diterjemahkan bagaimanapun tidak akan pernah ketemu. Saya menganggapnya bahwa dia ngibul. Saya ketawa ketika mendengarkan pernyataan-pernyataan dia di media sosial, saudara. Dan ya mungkin juga ya bagi saya ini Kainama ini menggenapi Alkitab. Ya, kata Tuhan Yesus dalam Matius 18 ayat 6, saudara. Kita lihat ya saudara, di dalam Matius 18 ayat 6, judulnya dari terjemahan baru, siapa yang menyesatkan orang?
Ayat 6, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, ku itu huruf besar yaitu Yesus, karena ini adalah kata Yesus, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya, memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Ya. Jadi saudaraku, ini kata Alkitab tentang orang-orang yang sering menyesatkan. Penyesatan itu seperti apa? Mereka menyesatkan orang atau siapapun untuk tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat atau Tuhan yang datang dari Elohim sebagai manusia. Itu kata Tuhan Yesus. Nah, karena bagi saya, Kainama itu menafsirkan Alkitab dengan seenak jidatnya dan tidak pada mestinya, karena tidak lagi berkeyakinan pada Bible, maka ayat ini cocok untuk Kainama. Saya berdoa masih ada pengampunan untuk dia. Tapi kalau tidak ada, saudaraku, ini ngeri. Kata Alkitab bahwa celaka bagi yang mengadakan penyesatan. Termasuk Jesslyn itu, yang katanya masuk dalam kekristenan sebagai penyembah tertinggi. Sampai 7 kali dibaptis. 5 tambah 2, 7. Ada yang bertanya di kolom komentar saya, apa itu penyembah tertinggi ya? Ya saya bilang juga, saya ini penyembah tertinggi karena maksud saya sungguh-sungguh, saya sebagai seorang worshiper dalam sebuah kekristenan, saudara. Tapi saya nggak dibaptis sampai 7 kali. Kita bisa mengaku penyembah tertinggi atau apalah, tetapi bagi saya penyembah tertinggi itu orang yang mengerti sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Saya juga merasakan bahwa saya ini dalam segala aspek kehidupan saya menyembah Tuhan Yesus. Tetapi saya justru mencintai dan lebih sungguh-sungguh lagi bagaimana hidup benar di hadapan Tuhan Yesus. Bukan justru ngibul di luaran sana. Maka itu saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sejati bagi saudara, apa yang dituliskan di dalam Alkitab. Ya. Jadi biar apa yang saya sampaikan ini menolong saudara, sehingga kita tetap kuat. Jangan dengarkan orang yang suka ngibul, anggap saja itu dagelan atau lawakan, ya saudara ya. Dan ini ayat untuk mereka, karena saya mengasihi mereka. Yaitu Matius 18 ayat 6 tadi dan 7. Hati-hati ya, supaya tidak celaka. Ya, ini sangat sangat mengerikan. Saya nasihatkan kepada mereka ini supaya hati-hati. Juga yang menganggap bahwa keselamatan ada di dalam Yesus, tetapi siapapun bisa diselamatkan termasuk yang tidak percaya, ya. Yaitu ajaran Kristen progresif. Hati-hati. Ya, saya bingung ya ketika membayangkan ya bagaimana ini Kristen progresif, karena yang tidak percaya Yesus pun bisa diselamatkan, bahkan minta maaf yang semacam ateis pun bisa diselamatkan. Saya pikir nggak usah beribadah kali ya, atau campur-campur aja dalam beribadah, atau tidak usah beribadah sekalian kan diselamatkan. Dan menurut kata dia, termasuk orang jahat sekalipun selama hidupnya nantinya itu akan jadi hilang begitu saja. Jadi bagi saya hidup mereka ini enak. Tidak usah beribadah kepada Tuhan Yesus, ngapain sibuk-sibuk? Ya, lakukan saja apa yang kalian mau, karena toh nanti diselamatkan juga kan, saudara ya. Ini ngeri sekali, saudara, ngeri sekali ya. Jadi jangan sampai saudaraku tersesat oleh mereka. Ini saya sampaikan ini karena menyangkut juga keimanan saya. Saya tanggapi mereka karena ini menyangkut keimanan saya yang saya yakini. Ya, yaitu dari Bible. Semoga memberkati saudara. Kalau saudara diberkati, silakan share untuk mencelikkan mata rohani saudara-saudara kita yang lain agar mereka bisa mengerti kebenaran sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.